wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan beberapa kenikmatannya sesuai dengan firman-Nya, wa asbagho alaikum nikmatin adz-dzahirata wal batinah. Allah menyempurnakan nikmatnya secara lahiriah maupun secara batiniahnya. Adapun lahiriahnya, kita hidup oleh Allah diberi kesehatan, kekuatan, kelancaran, kebarokahan, rezeki yang banyak, halal dan barokah. Kemudian adapun secara batiniah, kita diberi hidayah berupa Quran hadis yang berbentuk jamaah. Maka kita wajib mensyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena syukur itu merupakan kewajiban. Kalau tidak bersyukur itu ada ancamannya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini menunjukkan bahwa bersyukur itu hukumnya wajib. Dua kalinya tidak lupa bersyukur pada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh dan mubalighot, sehingga kita bisa menikmati hidup dalam menetapi agama yang hak, hidup dalam menetapi jamaah. Maka atas perjuangan para pejuang agama disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Ketiga kalinya tidak lupa bersyukur pada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang sudah hadir dalam thalabul ilmi, mencari ilmu untuk menambah kefahaman agama, untuk menambah peningkatan ibadah kepada Allah. Maka disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafun adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari, nomor babnya 474. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ishaq ibni Abdullah ibn Abi Tolha ana Aba Murrah, sesungguhnya Aba Murrah iku maula Akil, bekas budaknya Akil ibni Abi Thalib. Akhbarahu, mengkhabari siapa Abu Murrah, hu pada Ishaq, an Abi Waqid, dari Abi Waqid Al-Laisi. Qala, berkata siapa Abi Waqid, bainama, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi, di dalam masjid. Jadi pada waktu itu Nabi berada di dalam masjid, sedang memberikan ilmu, memberikan kefahaman kepada sahabat dan umatnya. Faqabala, maka menghadap siapa salah satu nafarin, tiga golongan. Pada waktu itu ada tiga orang yang datang. Faqabala, maka menghadap siapa isnani, dua orang, ila Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wadhahaba dan pergi siapa wahidun satu orang.
Jadi dua orang dia duduk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Nabi, dan satu orang pulang, pergi dia. Fa'ama ahaduhuma, maka adapun salah satu keduanya, iku faro'a, maka melihat siapa ahad, furjatan pada kelonggaran, furjatan pada kelonggaran atau renggangan, tempat yang masih kosong. Fajalasa, maka duduk siapa ahad. Salah satu dari keduanya itu melihat ada tempat yang kosong di depan. Akhirnya dia masuk ke dalam masjid dan duduk menempati tempat yang kosong di depan. Wa amal akhoru, dan adapun yang lain, fajalasa, maka duduk siapa akhor, khalfahum, di belakang mereka, di belakang. Ketika masuk, datang ke masjid, ya, melihat Nabi sedang memberikan ilmu, ternyata masjidnya penuh, nah, dia duduk di tempat dia melihat itu. Artinya ya duduk di depan pintu masjid, ya, tidak masuk ke dalam masjid. Falamma faragha, maka ketika selesai siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, ketika Nabi selesai memberikan nasihat, memberikan ilmu, karena memang Nabi itu di dalam meramut umatnya itu ya dengan nasihat dan ilmu. Tahsusu ummati bil ilmi wa mau'idatul hasanah. Jadi Nabi meramut umatnya itu ya dengan ilmu, ngaji, dan juga dengan nasihat. Ya, jadi ya sesuai, ya, ada ngaji, ada nasihatnya. Ketika Nabi selesai, ya, memberikan nasihat dan ilmu, Nabi bersabda, ala ukhbirukum, adakah tidak mengkhabari aku pada kalian, maksudnya mau kalian aku kabari, an salasatin, dari 3 orang. Mau enggak kalian aku beritahu tentang 3 orang? Fa'amma ahaduhum, maka adapun salah satu mereka, fa'awa, bertempat dia ahad, ilallahi, pada Allah. Fa'awahu, maka menempatkan hu, kepadanya ahad, siapa Allah. Jadi 3 orang itu, yang pertama, ketika salah satu mereka itu bertempat kepada Allah, maksudnya melihat kondisi masjid penuh, terus dia melihat ada sedikit kelonggaran tempat, dia masuk dan duduk di tempat yang longgar itu yang dimaksud fa'awa ilallah, maka Allah akan menempatkannya. Artinya Allah ridho kepada orang tersebut, dan Allah memberikan rahmat dan pahala yang banyak. Itu yang dimaksud fa'awahullah. Allah ridho kepadanya dan Allah memberikan rahmat dan pahala yang banyak. Wa amal akharu, dan adapun yang lain, fastahya, maka malu dia melihat tempatnya sudah penuh, ya, dia mau masuk malu, akhirnya duduk di depan pintu masjid. Fastahya, maka malu siapa Allah minhu, dari akhor, minhu, dari akhor. Artinya Allah ridho dan juga memberi pahala. Allah ridho kepadanya, juga memberi pahala, tapi Allah lebih ridho
kepada golongan yang pertama, ya, terhadap pada golongan yang pertama. Wa amal akharu, dan adapun yang lain yang melihat masjidnya penuh, akhirnya dia pulang, fa'arada, maka berpaling dia, tidak ikut sambung, tidak ikut mendengarkan nasihatnya Nabi. Fa'arada, maka berpaling siapa Allah anhu darinya. Allah murka, Allah benci kepada orang tersebut. Nah ini, jadi intinya dari hadis ini kalau dikembalikan ke bab bahwa diperbolehkannya membuat tempat duduk atau tolib, ya, tempat duduk untuk belajar ilmu dalam menetapi ibadah itu diperbolehkan. Ya, contohnya habis maghrib itu di pojok-pojokan masjid itu ada pengajian praremaja, itu boleh, ya, membuat tempat duduk atau berkumpul duduk di dalam masjid dalam urusan ibadah. Dan dari hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang mempersungguh di dalam ibadah atau di dalam mencari ilmu di barisan yang terdepan itu akan mendapatkan pahala yang banyak, itu mendapatkan pahala yang banyak. Babul istilqoi, babnya tidur terlentang, fil masjidi, di dalam masjid, wamad dirrijli, dan memanjangkan kaki, maksudnya tidak ditekuk kakinya. Bab tidur terlentang di masjid dan memanjangkan kakinya diluruskan, tidak ditekuk. Hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Ibni Syihab an Abbad ibni Tamim an Amih, dari pamannya Abbad, anau, sesungguhnya paman, ro'a, melihat siapa paman, ro'a, melihat siapa paman, Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustalkian, dengan orang yang terlentang, fil masjidi, di dalam masjid, wadian, orang yang meletakkan, ihda rijlaihi, pada salah satu kedua kakinya, diletakkan alal ukhra, di atas yang lain. Jadi pamannya Abbad melihat Nabi, ya, sedang tidur terlentang di masjid dengan keadaan kakinya itu diletakkan di atas kaki yang lain, ditumpuk, ya, ditumpuk. Wa an Ibni Syihab an Sa'id ibni Musayyab qala, berkata siapa Sa'id, karena ada siapa Umar wa Utsmanu, dan Utsman, yaf'alani, mengerjakan keduanya, Umar dan Utsman, zalika, pada demikian itu, tidur. Sa'id menyampaikan bahwa Umar dan Utsman juga sama, mereka berdua mengerjakan tidur seperti tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidur terlentang, kemudian kakinya ditumpuk, Jadi dari hadis ini disunahkan ketika tidur, ya, disunahkan ketika tidur supaya terlentang atau melumah, ya, dan tidak tengkurap.
Ya, kalau tengkurap itu Allah benci, bahkan Allah memberikan laknat kepada orang yang tidur, ya, sengaja tidur dengan keadaan tengkurap. Ya. Jadi pas lagi mau tidur doa langsung tengkurap, bablas ketiduran pules. Nah, itu Allah benci. Tapi kalau awalnya tidurnya itu terlentang atau miring ke kanan, kemudian dengan berjalannya waktu dia tengkurap, ya, maka tidak terkena dalil Allah murka, Allah laknat kepadanya. Ya, Allah laknat kepadanya itu tidak, karena diawali tidurnya itu dengan keadaan terlentang atau miring ke kanan. Itu. Dan itu menurut medis, ya, tidur dengan keadaan miring ke kanan itu dapat menjaga kesehatan jantung, kemudian peredaran darahnya itu menjadi lancar. Ya, ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi secara medis ya betul-betul sehat, ya, betul-betul menjaga kesehatan. Babul masjidi, babnya membangun masjid. Yakunu, ada apa masjid, fitorikin, di jalan, maksudnya di pinggir jalan, bukan di tengah jalan. Min ghairi dororin, dari selain memberatkan, bin nasi, pada manusia. Jadi babnya, bolehkah membangun masjid di jalan yang tidak memberatkan manusia, yang tidak mengganggu aktivitas manusia. Wabihi, dan dengan hadis, qala berkata siapa Hasan wa Ayub wa Malik. Hadatsana Yahya ibnu Bukairin qala hadatsana Lais an Ukail an ibni Syihab qala akhbarani Urwah ibni Zubair anna Aisyata, sesungguhnya Aisyah, rupane zaujan Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, berkata siapa Aisyah, lam akil, tidak ingat aku, abawaya, pada kedua orang tuaku, ila, kecuali, wahuma, dan keduanya, yadinani, mengerjakan agama keduanya, adiyan, pada agama. Jadi Aisyah berkata bahwa waktu aku masih kecil, kedua orang tuaku sudah menetapi agama. Jadi maksudnya Ibu Aisyah itu termasuk bibit unggul pada waktu itu, karena kedua orang tuanya sudah menetapi agama, ya. Sudah menetapi agama, udah faham agama. Walam yamurro, dan tidak lewat, alaina, atas kami, opo yaumun, hari, ila, kecuali, yatina, datang kepada kami, fihi, di dalam hari, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, torofan nahari, pada dua ujungnya siang, rupane bukrotan, di waktu pagi, wa asyiyatan, dan di waktu sore. Nabi sering, menurut Aisyah pada waktu itu, Aisyah masih kecil, ya, Nabi itu sering lewat, ya, pada ujungnya waktu,
yaitu waktu pagi dan waktu sore. Jadi sering lewat ya, lewat di rumahnya Aisyah ya. Pokoknya ketika waktu pagi Nabi lewat di situ, ketika sore Nabi juga lewat. Cuma kemudian bada'a tampak li Abi Bakrin pada Abu Bakar. Fabatana maka membangun siapa Abu Bakar masjidan pada masjid. Bifina idarihi pada halaman rumahnya Abu Bakar. Fakana maka ada siapa Abu Bakar iku yusolli sholat siapa Abu Bakar fihi di dalam masjid. Nah, Abu Bakar mempunyai gagasan untuk membangun masjid di halaman rumahnya dengan tujuan agar Abu Bakar bisa sholat di masjid. Wa yaqra'u dan membaca siapa Abu Bakar Al-Qur'an pada Al-Qur'an. Fayakifu maka berhenti alaihi atas Abu Bakar, atas bacaannya Abu Bakar, siapa nisaun musyrikina, perempuan-perempuan musyrik, wa abna'uhum dan anak laki-laki mereka. Ya'jabuna heran mereka minhu dari Abu Bakar. Wa yang duruna dan melihat mereka ilaihi pada Abu Bakar. Wa kana dan ada siapa Abu Bakrin Abu Bakar iku rojulan seorang laki-laki bakaan orang yang gampang nangis atau cengeng ketika dia membaca ayat-ayat siksaan, maka Abu Bakar menangis. Di dalam masjid itu Abu Bakar membaca Al-Quran, baca Al-Quran, maka perempuan-perempuan musyrik dan anak laki-laki mereka itu berhenti dan heran terhadap Abu Bakar, karena mereka melihat Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang gampang nangis. Siapa ini yang baca Quran ini dengan terseduh-seduh? Ternyata yang dilihat adalah Abu Bakar. La yamliku tidak memiliki siapa Abu Bakar, maksudnya tidak menguasai siapa Abu Bakar, ainaihi pada kedua matanya, idza qara'a ketika membaca siapa Abu Bakar Al-Qur'an pada Al-Qur'an, fa'afza'a maka mengkhawatirkan atau mengakibatkan apa dalika demikian itu membangun masjid asyrafal Quraisyin pada mulia-mulianya orang Quraisy minal musyrikina dari orang-orang musyrik. Jadi Abu Bakar itu tidak bisa menahan air matanya ketika dia sedang membaca Al-Quran. Di situ terdapat ayat siksa, di situ terdapat ayat yang membahas tentang ajal, kematian. Nah, ini Abu Bakar tidak bisa menahan air matanya, selalu menangis. Lah dengan
Abu Bakar membangun masjid di pelataran rumahnya, itu menjadi kekhawatiran bagi orang-orang Quraisy musyrik, ya, menjadi kekhawatiran bagi orang-orang Quraisy musyrik terhadap anak dan istri mereka. Wah, nanti kalau anak dan istri mereka sering datang, sering lewat terhadap masjidnya Abu Bakar, yang dikhawatirkan anak-anak dan istri-istri mereka itu masuk Islam. Itu yang kekhawatirannya orang-orang Quraisy. Jadi kalau dikembalikan ke bab, berarti boleh, ya, berarti boleh di dalam membangun masjid di jalan dengan syarat tidak memberatkan orang lain, ya. Contohnya bangun masjid, warga sekitarnya ya setuju, warga sekitarnya juga tidak merasa terganggu dengan aktivitas yang ada di masjid, sholat 5 waktu, mungkin masjidnya digunakan untuk pengajian cabai rawit, pra-remaja, remaja, muda-mudi, ya. Masyarakat setempat tidak terganggu, maka itu boleh dibangun. Tapi kalau memberatkan, maka tidak boleh, hukumnya tidak boleh. Kalau memberatkan dan masyarakat merasa terganggu, maka tidak boleh membangun masjid di pinggir jalan. Makanya sebelum bangun masjid itu ya supaya koordinasi dengan masyarakat setempat, minta persetujuan bagaimana jalan terbaiknya di dalam membangun masjid. Jangan asal bangun, ya. Apalagi kalau membangunnya di tengah jalan, nah ini dapat mengganggu orang lain, orang lewat, ya. Maka tidak boleh, harus koordinasi dulu sehingga bisa terlaksana dengan baik. Babu sholati, babnya sholat fil masjidi, di dalam masjid, as-suki, pasar. Washolat, dan sholat siapa Ibnu Aun fi masjidin, di dalam masjid, fidarin, di dalam rumah, yuklaku, yang dikunci, alaihim, atas mereka, opo albabun, pintu. Babnya sholat di dalam masjid yang ada di pasar. Bagaimana itu? Sholat mungkin di pasarnya itu ada masjid atau ada musola mungkin, terus kemudian sholat di dalam itu. Dan Ibnu Aun sholat di dalam masjid yang ada di dalam rumahnya dengan keadaan pintu dikunci. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, as-sholatul jami', adapun sholat berjamaah, iku tazidu, menambah apa sholatul jami' ala sholatihi, mengalahkan sholatnya orang fi baitihi, di dalam rumahnya. Jadi sholat berjamaah di masjid itu pahalanya melebihi orang yang sholat di rumah. Wa sholatihi, dan sholatnya orang fi sukin, di pasar, khamsa wa isrina, 25 apane darajatan, derajatnya. Dan sholatnya orang di masjid, ya, walaupun masjidnya itu berada di pasar, dia akan mendapatkan 25 derajat dibandingkan dengan orang yang sholat di rumah. Fa'ina ahadakum, maka sesungguhnya salah satu kalian, idza tawaddoa, ketika wudu kalian, fa'asana, maka memperbaiki dia, wa'ata, dan datang dia al masjidah, pada masjid,
La yuridu tidak menghendaki dia illa kecuali sholatan sholat. Jadi dari awal dia wudu niatnya untuk sholat di masjid. Lam yakhtu tidak melangkah siapa ahad hitwatan satu langkah illa kecuali rafa'ahu mengangkat hu pada ahad siapa Allahu Allah biha dengan langkah darajatan satu derajat. Wahato dan menghapus siapa Allah anhu dari ahad khotiatan pada beberapa kesalahan. Hatta sehingga yadakhula masuk siapa ahad al masjidah pada masjid. Sesungguhnya salah satu kalian ketika berwudu niat untuk sholat berjamaah di masjid, maka setiap satu langkah itu Allah akan mengangkat satu derajatnya. Dan Allah akan menghapus pada beberapa kesalahannya sampai dia masuk ke dalam masjid. Itu. Ini termasuk kefadulannya orang sholat berjamaah di masjid. Setiap satu langkah Allah akan mencatat memberikan satu derajat surga dan Allah juga akan menghapus kesalahannya. Bahkan kalau dalam hadis lain itu setiap satu langkah kaki kanan Allah akan memberi satu derajat surga, setiap satu langkah kaki kiri Allah menghapus beberapa kesalahan-kesalahannya. Makanya sampai dia bisa masuk ke dalam surga. Dan pada waktu itu ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi minta pendapat Nabi. Nabi, rumahku itu jauh dari masjid Nabi. Ketika aku ingin sholat, ketika aku ingin ngaji itu jauh. Boleh nggak Nabi? Saya ini pindah rumahnya dekat masjid. Kemudian Nabi menjawab, jangan. Kamu jangan pindah rumah dekat dengan masjid. Semakin jauh rumahmu dari masjid, maka semakin banyak pahala yang akan kamu dapatkan dan semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah. Nah, itu. Maka kamu nggak usah pindah dekat dengan masjid, itu. Tapi ya betul-betul dilaksanakan, bukan kok dia rumahnya jauh dari masjid, akhirnya dia tidak tahu kelihatan di masjid, ya, lama-lama hilang. Bapak itu kemana ya? Kok nggak pernah kelihatan ngaji di masjid? Ya, itu. Dan ini juga berlaku tidak hanya untuk sholat di masjid, ya. Ketika dia ngaji, ketika dia berangkat ibadah untuk ngaji contohnya sama, Allah juga akan menghapus satu kejelekannya dan memberikan satu derajat. Wa idza dakhala, dan ketika masuk siapa ahad al masjidah pada masjid, la yuridu tidak menghendaki dia, mana? Karena ada siapa ahad fi sholati dalam sholatnya ahad, maka selama ada apa sholat, tahbisuhu menahan apa sholathu pada ahad, wa tusolli dan mendoakan rahmat, yakni mengendaki siapa Nabi alaihi atas rojul, siapa malaikatun beberapa malaikat
Madama selama tetap fi majlisihi di dalam tempat duduknya ahad. Alladhi yang yusolli sholat siapa ahad fihi di dalam tempat. Allahumma ya Allah ighfir semoga mengampuni engkau lahu bagi ahad. Allahumma ya Allah irham semoga menyayangi engkau hu pada ahad. Malam yuhadis selama tidak batal siapa ahad, tidak batal dalam wudunya fihi di dalam tempat duduk. Ketika dia sudah masuk ke dalam masjid, kemudian dia mengerjakan sholat, ya. Kemudian dia mengerjakan sholat, selama di dalam sholatnya ya, dia menahan, selama sholat ya, dia menahan, tidak kentut, tidak batal, ya, khusyuk, maka malaikat itu akan mendoakan rahmat selama dia berada di dalam tempat duduknya yang tadi dia gunakan untuk sholat, yaitu ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia selama dia itu tidak batal wudunya di dalam tempat duduk. Jadi selama dia menunggu sholat, ya, jadi yang dimaksud tahbisuhu tahbisuhu itu selama dia menunggu sholat, ya, maka dia diberi pahala seperti mengerjakan sholat terus, ya, selama dia tidak batal. Pokoknya kalau kita sholat di situ kemudian berduduk ya, atau mungkin nunggu sholat yang lain atau sholat sunnah, nunggu sholat wajib, nah, dalam waktu menunggu itu menahan, Allah memberikan pahala sebagaimana sholat terus sampai dia tidak batal. Ini kefadolannya orang yang sholat di masjid, berjamaah di masjid ya. Tapi kalau sholat sendiri di rumah, ya maka tidak mendapatkan kefadolan ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.